kemudian ada kalangan-kalangan yang kita sebut boomers, ada millennials juga. Jadi sebaiknya kita tuh harus tahu nih, bagaimana sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan dan bagaimana sih historinya. Nah, saya dengan bangga sekali memanggil Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Bapak Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, MA. Silakan Bapak untuk ke depan. Nanti akan saya bacakan singkat beliau juga. Kepada Bapak, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, Bapak Ibu hadirin semua, saya bacakan sedikit tentang Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah. Beliau merupakan duta besar Republik Indonesia di Bandar Sri Begawan, negara Brunei Darussalam. Yang kebetulan beliau juga, kalau tidak salah, beberapa bulan lalu baru diangkat sebagai guru besar pada UIN Jakarta. Sebelumnya karir beliau adalah atase pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi di Riyadh, Saudi Arabia. Jadi kalau ngomongin masalah sejarah, saya yakin nih Pak Ahmad Ubaidillah udah jagonya lah. Sebab memang kebetulan ekspertis beliau adalah sejarah Islam, gitu ya Bapak? Oke, insya Allah. Tanpa memperpanjang waktu, sebentar lagi saya akan panggilkan Bapak untuk segera memberikan presentasinya. Tapi jangan khawatir, stay in your seat, karena nanti kalau Bapak Ibu udah mulai ngantuk, kita akan ada lucky draw. So don't go anywhere. Kepada Bapak, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Pancasila. Saya mencari apa kemarin tadi Pak Presiden. Dia sini ada pembahasan Pak Presiden dengan Dr. Edi juga Prof. Vivi Adekatan. Nah, saya ingat sampai Prof. Vivi Adekatan, tapi saya lupa nama. Siapa? Harus dilihat. Iya, maaf Pak, saya banyak lupa ya. Baru itu jadi profesor. Saya tidak sedang apa, Mbak? Tidak sedang apa saya? Saya tunggu. Ini yang kita bisa tahu, Pak Rusli. Saya bilang Pak Rusli, ini seru saja. Saya tidak terus rasanya ada kita juga tadi Pak MC mengatakan ada anak-anak kita, adik-adik kita, generasi muda yang lahir di sini yang mungkin tidak mengenal Pancasila, yang mungkin tidak mengenal Pancasila. Karenanya saya sebagai dosen, saya turunkan kampanye. Ya, karena saya berhadapan dengan adik-adik kita agar tahu itu Pancasila. Itu sekian mengajar itu jangan dari speaker. Dari daerah yang baru mengenal Jakarta yang mungkin keadaannya belum seperti kawan-kawannya ya ada di ibu kota, maka saya turunkan lagi dosisnya dari awal agar bisa diikuti dengan adik-adik kita yang masih ya katakan agar mengenal apa itu Pancasila, biar tahu makhluk apa itu Pancasila dan mengapa kita harus mempunyai Pancasila.
Slide ini terlalu tinggi buat ini. Saya selalu gunakan slide saya ini, Becoming Indonesia. Kalau saya menjadi narasumber, kalau di hadapan saya dengan para gubernur, para bupati, minimal camat. Jadi yang sudah punya konsep. Nah, karena di sini ya ada adik-adik, anggap saja lah ini jangan diinikan dulu. Ya nggak ada duta besar ya Bu ya, pokoknya saya jadi narasumber ini, Mbak jangan ini, anggap aja duta besarnya nggak ada lah, jadi biar cair itu. Iya, apa itu Pancasila dan mengapa kita perlu Pancasila? Itu sangat mendasar. Mengapa kita tidak menjadi seperti negara kerajaan saja, misal seperti Brunei, seperti Malaysia, atau seperti, karena kita negara Islam terbesar, seperti negara-negara Timur Tengah, jadi saja negara kerajaan. Tidak harus dengan Pancasila. Begitulah kira-kira. Karena berbicara Pancasila ini adalah tidak lepas daripada persoalan bagaimana munculnya Indonesia. Kan begitu kan? Jadi kita mencintai Pancasila itu bukan taken for granted. Oh pokoknya Pancasila. Ingat, mengapa kita harus mencintai Pancasila? Sama saja kita dalam beragama, pokoknya Islam, pokoknya Kristen, pokoknya Hindu. Nanti dulu, semakin tinggi pengetahuan kita, mengapa kita berislam, mengapa kita menjadi Nasrani, mengapa kita bla 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 bla. Beranikah kita begitu? Harus berani. Karena apa? Biar kita tahu. Biar kita tahu. Karena apa? Karena proses menjadi dewasa itu adalah proses berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini ada Dr. Evi, ada Dr. Aris, Prof. Aris. Ya, sebagai ilmuwan sosial tentu tahu kita menjadi sesuatu itu karena berinteraksi dengan orang lain. Kita menentukan diri kita sendiri itu, kita juga menentukan orang lain. Itu disebut dengan wawasan kebangsaan. Nah, sebelum Pancasila karena ada wawasan. Apa itu wawasan kebangsaan? Sederhana saja, nanti dikupas oleh Pak Hatan. Wawasan kebangsaan itu adalah sebenarnya persepsi kita, pandangan kita tentang diri kita dan lingkungan kita. Jadi kalau wawasan kebangsaan bangsa Indonesia adalah persepsi orang Indonesia tentang dirinya dan orang lain. Paham ya Pak ya? Jadi namanya wawasan kebangsaan, persepsi, pandangan, konsep diri kita tentang kita. Siapa sih orang Indonesia itu? Baru. Dan juga apa? Juga bagaimana memandang orang lain. Memang ada kritik Bu Dr. Evi. Wawasan kebangsaan kita tuh masih inward looking. Masih inward looking, masih memandang diri sendiri. Walaupun Bung Karno bilang bahwa orang Indonesia itu, nasionalisme kita itu bukan nasional yang sempit, chauvinistik, tapi yang luas. Nah, saya dalam buku saya yang tidak terbit banyak sih, kita perlu juga wawasan lingkungan kita. Siapa Indonesia, siapa tetangga kita. Kita ini kan bagian dari komunitas ASEAN kan. Baru hanya kalangan diplomat saja bahwa kita itu bagian dari ASEAN. Bahwa kalangan tertentu saja, kalangan akademisi saja. Tapi masyarakat kita sejauh mana mengenal Malaysia, sejauh mana mengenal Kamboja, sejauh mana mengenal Vietnam, umumnya masih hanya mengenal diri kita. Baru mengenal itu kalau pertandingan bola. Oh iya, lawan kita Malaysia. Kalau udah lawannya Malaysia itu berapapun tiket dibeli Pak. Tapi kalau lawannya Laos, Kamboja itu nggak menarik Pak. Tapi kalau sudah Malaysia,
Pokoknya lebih baik nggak ngerokok seminggu, yang penting beli tiket. Mengapa itu terjadi, Pak? Mengapa, Pak? Mengapa? Kenapa? Kenapa harus dengan Malaysia? Mengapa, Pak Presiden? Mengapa? Ada masa lalu, sejarah masa lalu, ada yang tidak enak, gitu kan? Coba ini kan, apakah itu dirasakan oleh adik-adik kita yang lahir tahun ya 2000-an? Kang Taufik? Tidak mungkin. Adik-adik kita itu antara dua, lebih dewasa atau tidak ngerti sejarah. Paling kita mengatakan mereka tidak mengerti sejarah sih, iya kan? Tapi kalau orang sejarawan, itu biasa. Seperti Inggris dengan Jerman, Perancis dengan Jerman, biasa. Kalau kita sakit dengan Malaysia, bagaimana Singapura dengan Malaysia? Lebih sakit, berdekatan, ya kan? Tapi semakin dewasa, semakin bertambah pengetahuan, nuansa sejarah itu semakin hilang. Sekarang menuju kepada kampung yang lebih global, yang tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis, tetapi kemanusiaan, yaitu konsepnya kemanusiaan adil dan beradab, kampung global. Nah, disitulah apakah Pancasila selaras dengan perkembangan tuntutan global itu. Apa sih pentingnya Pancasila kalau sudah lewat Pontianak, sudah ada di luar negeri? Penting gak sih? Mengikat tidak sih? Kalau ditanya oleh adik-adik kita, Mah, mengikat sih Pancasila itu kalau kita sudah keluar dari perbatasan? Mengikat nggak, Pak? Mengikat nggak ajaran agama kita kalau kita sudah keluar dari? Nilainya mengikat, karena dalam Pancasila itu ada nilai-nilai kemanusiaan. Undang-undangnya bisa tidak, Pak? Bisa tidak? Iya kan? Boleh ngerokok di Pontianak, Pak. Boleh merokok di perbatasan Malaysia. Jangan coba-coba ke Malaysia, ke Brunei masuk ke dalam. Untung harus dilempar itu, Pak. Ada aturan. Kira-kira seperti. Nah, kita akan bicara tentang itu. Nah, wawasan kebangsaan adalah dalam rangka apa sih persepsi kita? Persepsi kita tuh siapa, modalitasnya apa, pengetahuannya apa, tentu didefinisikan oleh para founding father kita. Inilah pentingnya mentransformasikan, mengajarkan kepada anak kita, generasi kita, akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Back to the first question, apa itu Pancasila? Kira-kira apa Pancasila itu? Oke. Yang ideologi bangsa Indonesia. Oke. Apalagi, Pak? Dasar negara. Pasaran itu jawabannya. Ideologi dasar negara, apalagi, Pak? Landasan berbangsa. Ketahuan dulunya pasti P4 ikut itu. Ini generasi yang lahir tahun 70-an, Bu. Pasti hafal dengan P4. Ya kan? Pasti hafal. Dulu itu luar biasa, Pak. Jangankan undang-undang ya, Pak Ismaya ya, nama menteri dihafal, Pak. Iya, sesuai petunjuk Bapak. Ketahuan sudah tua. Begitu kan, Bro? Ingat kita, dihafal. Sekarang menteri bisa berganti tiap minggu. Kalau dulu dihafal, Bu. Menteri-menteri itu cuma nggak dihafal tanggal lahirnya tanggal berapa. SD kelas 6 itu undang-undang pembukaan itu udah ngelotok loh, bahkan sambil pramuka segala macam. Kita seperti itulah, makanya dikatakan bahwa generasi yang lahir tahun 65 sampai 80-an itu generasi yang paling beruntung. Kenapa? Menikmati pernah hidup yang tahun saya bersama Bung Karno, tapi saya masih kecil, Pak, karena saya lahir 67, jadi nggak tahu, hanya dengar suaranya.
Tapi saya hidup dengan Pak Harto 30 tahun, Pak. Kemudian ikut reformasi bersama dengan Pak Habibie, Ki Abdurrahman Wahid, kemudian Bu Megawati, kemudian Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo, insya Allah lengkap, Pak. Tapi yang lebih lengkap lagi, saya mengalami bisa mancing di sawah. Orang tua tidak harus ini, masih merasakan takzim kepada orang tua, masih merasakan ngaji, masih merasakan di musola, masih merasakan, ya pokoknya main petak umpet, congklak, main gelasing, kelereng, cari belut, ngeon bebek. Sekarang pun saya dengan laptop, walaupun tidak secanggih cucu saya yang bangun tidur sudah langsung laptop, ya setidaknya saya masih bisa ngikutin dengan kawan-kawan, adik-adik yang serba digital. Sangat beruntung. Karenanya kita punya kewajiban. Karena kita beruntung juga kita masih belajar menghafal Pancasila P4 begitu ya, ada berapa itu BP7 dengan butirnya itu loh Pak Nida, yang wah itu pokoknya kita kalau nggak hafal nggak jadi pegawai negeri, Pak. Kalau nggak hafal nggak jadi pegawai negeri, Pak. Hafal semuanya, Ketua Yang Maha Esa itu harus begini, hafal luar biasa. Kalau nggak hafal malu satu kecamatan. Betul. Kita, anak-anak kita, mungkin cucu kita, cucu saya, mungkin juga anak saya, tidak mengalami itu, Pak. Sementara Pancasila tidak berubah. Dan jangan berubah. Kalau berubah, NKRI bubar. Saya suka bercanda dengan kawan. TNI kan ini Kiai Dhafir. NKRI harga mati. Kalau saya nggak mau Kiai Dhafir. Kenapa? NKRI itu nggak ada harganya. Buat saya bilang Pak Tan, saya nggak mau NKRI harga mati. Kalau saya, NKRI itu sudah saking luar biasanya, nggak ada harganya Kiai. Tidak bisa dibanding dengan apapun. Ya tentu harga mati tidak salah. Bagi para saya pribadi lebih dari itu, karena di bumi sana, nggak di sini Pak, salah kalau saya di bumi sini, jangan Pak. Di bumi sana tempat kita mengabdi, dan dimanapun kita berada kita mengabdi kepada tumpah darah kita. Dalam bahasa agamanya, di bumi Indonesia kita beribadah, di bumi Indonesia kita mengabdi. Nah, lagi-lagi, mengapa? Apa itu Pancasila? Ditakdirkan dijajah oleh Belanda. Berapa, Pak? Ya, kata Bung Karno paling gampang ya udah 350 tahun aja lah. Sebenarnya tidak 350 tahun. Prosesnya iya, prosesnya. Sesungguhnya mulai terjadi konfrontasi itu adalah mulai abad 19. Mulai abad 19. Awalnya itu Belanda itu bersahabat awalnya. Kapan datangnya? Ya, ada yang mengatakan pada abad 17, ada yang mengatakan abad sebelumnya. Mereka bersahabat. Jualan biasa ke Maluku, ngambil apa ya, cari klov apa namanya, cari cengkeh, biasalah pedagang. Awalnya begitu berdagang, ya, ke Sulawesi mencari rempah-rempah segala macam. Awalnya berdagang, biasa saja berdagang, dan lama kelamaan ada lagi orang lain, Portugis datang, kemudian Belanda datang, mulai mereka ribut, ujung-ujung monopoli. Untuk memonopoli bagaimana caranya? Tidak lain adalah adu domba saja ini.
para raja-raja ini. Ketika pertama mereka diadu domba, ya berhasil, ada juga yang tidak berhasil, walhasil terjadi ketegangan. Nah, akhirnya terjadi ketegangan itu menimbulkan perang Jawa. Nah, ini terjadi ketegangan luar biasa. Perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro kapan, Pak? 18? Berapa lama itu perang Diponegoro? Hah? Berapa, Pak? Sebentar, Pak. Dari maghrib sampai isya saja. 1825 sampai 1830. Setengah 7, iya. Jam 6.25 sampai jam 6.30. Sebentar saja. Tapi harus diingat, nanti ada lagi, Pak, di Sumatera Barat, Perang Padri. Ada lagi di Filipina, Pak. Coba lihat siklus sejarah itu. Disinilah awal ketegangan antara bangsa Barat dengan bangsa Melayu, bangsa Timur. Walhasil selesailah. Nah, panjang nih ceritanya. Saya pengen langsung ke Pancasila, takut terlalu nggak ada sebab urutnya kalau Pak Kiai Dovir bilang. Nah, ketika pada 1920, nah ini mulai awal abad 20, Belanda apa Pak, ada istilah itu politik etis ya Pak ya. Mulai terjadi perdebatan di Netherlands sana. Kita ini sudah terlalu banyak mengeksploitasi, ada kesadaran, ya kan? Kesadaran dari Belanda sana agar dikasihlah kesempatan agar orang belum ada Indonesia Pak, sebutnya mereka inlander begitulah Pak ya. Ya kasihlah kesempatan orang Indonesia itu untuk belajar. Itu disebut dengan politik etis itu. Nah sejak itulah kemudian Bung Hatta belajar ke mana? Ke Belanda. Soekarno dia nggak mau. Dia lebih baik bagi tugas lah. Bung Hatta ke Belanda. Bung Karno tetap di ini beserta mertuanya. Siapa mertuanya Pak? Mertua Bung Karno? Ayo, saya nggak nanya yang muda-muda lah, takut yang muda belum tahu. Yang tua-tua saja. Siapa mertua Bung Karno? Hah? Hos Cokroaminoto. Buyutnya siapa? Ahmad Dhani istrinya? Maya Estianty. Itu bukan orang sembarang. Iya. Bung Karno masih muda, suruh ngekos di Cokroaminoto di gang apa itu di Surabaya itu, kemudian dinikahkan. Soekarno ini menikah, Bung Karno nggak lepas dari pernikahan muda Bung Karno, dan tapi nggak lama. Kemudian Bung Karno walhasil terjadi akhirnya Belanda sudah kewalahan dengan Indonesia, walhasil kemudian Volksraad Pak ya. Volksraad itu kira-kira DPR-nya lah, badan panitia, badan persiapan usaha kemerdekaan. Disiapkan panitia, Indonesia harus merdeka. Ya, walaupun tidak semata-mata itu Pak, banyak situasi global yang menyebabkan Indonesia harus merdeka. Walhasil Bung Karno dan tokoh-tokoh yang lain kayak Hasyim Asy'ari, Kasman Singodimedjo, kemudian Muhammad Nasir dan tokoh-tokoh Amarami segala macam berkumpul. Kita mau merdeka, tapi yang lebih penting adalah apa dasar bagi Indonesia merdeka ini. Negara ini akan dibangun, dasarnya apa? Kalau ada dua orang mau nikah, tentu ada kesepakatan, visinya apa? Kenapa? Tanpa visi, tanpa cita-cita, bubar itu rumah tangga. Karena Soekarno juga melihat Rusia merdeka, ada ideologinya, itu komunisme. Negara-negara yang di Barat juga merdeka, ada identitasnya. Saudi Arabia ada ideologinya, apa? Wahabisme. Kata Soekarno, Indonesia harus punya
apa yang menjadi pegangannya? Kalau tidak, bubar. Karena apa? Kita ini berpuak-puak, banyak suku-sukunya. Tidak mungkin. Nah, wajar. Yang Islam mayoritas ingin agar dasar negaranya harus Islam, wajar. Karena belum ditentukan. Yang Kristen pengen juga agar berdasarkan ajaran Kristen. Bahkan ketika terjadi awal mulanya Pancasila dengan menjalankan syariat Islam, kawan-kawan yang ada di Indonesia Timur mengancam, kalau begitu kami akan mendirikan negara Indonesia Timur saja. Karena merasa tidak diwakili. Sementara sebelum Pancasila, itu yang penting juga. Apa? Sumpah Pemuda. Dan jangan salah, itu Sumpah Pemuda. Kapan? 28 Oktober 1928. Sebelumnya sudah ada sebenarnya. Sumpah Pemuda inilah tonggak daripada fondasi daripada awalnya kesadaran ingin menjadi sebagai sebuah entitas bangsa. Bagaimana tidak? Dengan Sumpah Pemuda itu semua orang muda berkumpul, harusnya, dan itu melebur Pak ya. Ada dari Java, ada Jong Islamisten Bon, ada yang jadi Jong Java, Jong Ambon, Jong Salabes, dan masih banyak lagi berkumpul. Dan apa yang dideklarasikan? Ini jangan dipisah-pisah antara gitu Pancasila, Jelgeda Pancasila, tidak, harus dari awal-awalnya. Mengapa Sumpah Pemuda? Seharusnya yang dideklarasikan itu adalah bahasa Jawa Pak. Karena apa? Yang kumpul itu tokoh-tokoh dari Jawa. Tapi tidak memilih bahasa Jawa. Yang dipilih adalah bahasa apa? Bahasa Melayu. Itu adalah yang tumbuh di Kepri apa ya? Di sungai Penyengat kalau nggak salah. Di situ ada siapa itu Pak penyair kita itu? Saya sempat ke makbarahnya itu di Pulau Penyengat itu Pak, nyebrang dari Batam itu Pak Taufik, apa namanya itu? Iya Rio, siapa tokohnya itu yang Gurindam 12 itu? Raja Ali Haji. Tetapi dipilih bukan bahasa Jawa, apalagi bahasa Sunda. Para tokoh pemuda itu mendeklarasikan kami bangsa Indonesia. Bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Satu lagi, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ketika itu deklarasinya di mana? Di Jawa. Tetapi para tokoh pemuda dari Jawa tidak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa komunitas paling banyak ketika itu. Tapi bahasa Indonesia. Mengapa? Ini pertanyaan lagi. Mengapa milih bahasa Indonesia? Untuk mempersatukan. Jawaban bagus, standar itu. Apalagi? Kalau kasih nilai, saya kasih nilai 8 Pak, belum sampai 10. Mengapa bahasa Indonesia? Ya Pak. Pergaulan umum 9 Pak. Apa Pak? Tentu dulu sama saja dengan bahasa Dulu sebenarnya biasa dengan bahasa Brunei Pak. Iya, ada alasan seperti itu. Ya. Mengapa bahasa Indonesia? Hah? Negara? Oke, bangsa mana? Bahasa Indonesia. Oke. Kapan sih mulai Indonesia itu muncul ke permukaan dunia ini? Nama Indonesia itu?
Formalnya 1928. Sebelumnya nama Indonesia itu backslide. Udah sampai sini aja, coba slide sebelumnya. Mana ya? Siapa ininya? Slide sebelumnya. Mana operatornya? Sorotnya mana? Asisten sorotnya. Mas, ke belakang lagi, Mas. Terus. Oh, berarti memang di slide saya. Oke, Pak. Ini Indonesia ini, Pak. Saya nggak mau ini. Kalau Bapak cari Google, Pak, boleh Bapak Google nanti. Ini peta modern, Pak, ya. Ada Indonesia, Pak. Coba Bapak, saya sampai tahun map of the world abad 20 Indonesia belum ada, Pak. Nggak percaya buka di Google. Apalagi kalau map dunia pada abad 17 nggak ada itu Indonesia. Baru menjelang abad 19 di sini ada, di situ juga merah, Pak. Merah itu bagian daripada koloni Inggris. Belum ada Indonesia, Pak. Ini baru ini, Pak. Ada kata Indonesia. Pada abad 19 itu belum ini, Pak. Adanya apa? Tidore, Banten, kemudian Mataram, Aceh, dan Borneo itu, Pak. Mohon maaf, di situ dijelaskan. Nah, ini bagaimana orang lain menjelaskan ya, Pak, ya. Jangan bukan kita menjelaskan. Di situ adalah tribes. Kalimantan itu suku-suku. Tribe itu kalau orang baru itu sebenarnya agak sedikit pejoratif ya, Prof, ya. Agak sedikit apa ya? Ndeso kira-kira gitu. Kalau yang lain sudah ada entitasnya, Kang. Ada Tidore, Ternate, Mataram, Majapahit, Aceh, Minangkabau, itu bentuk kerajaan. Tapi di Kalimantan ini itu hanya tribe saja. Berarti dulu memang masih hutan. Walaupun sebenarnya ada kerajaan Surian, siapa apalah, tapi mungkin udah terlalu ini. Tribes ya. Apa tribe itu? Suku. Ya, kalau sekarang ada orang bilang, makanya tetangga, bukan di sini, tetangga, Pak, satu resepsinya menampilkan tribe, kata-kata tribe. Wah, ini masih menganggap kawan-kawan yang di Sarawak itu, kan, masih dianggapnya suku. Kita udah nggak ada. Di kita itu semuanya adalah bukan suku terbelakang, suku Papua, suku Jawa, suku Sunda, sama. Nah, walhasil lahirnya kata Indonesia itu baru muncul abad 19. Harus saya buka ini, saya ini. Nah, sudahlah, pokoknya ini gara-gara filenya beda. 0504. Itu nama Indonesia itu, Bapak Ibu sekalian, baru nongol pada tahun 1850 oleh orang asing di sebuah jurnal yang bernama Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia, yaitu dimunculkan oleh dua orang Inggris yang bernama James Richardson dan George Samuel Windsor Earp dari Inggris. Ini untuk pertama pada 1850 nama Indonesia baru muncul dalam sebuah jurnal. Baru jurnal, Pak. Untuk peta dunia belum, karena peta yang buat adalah orang-orang kolonial, belum ada Indonesia itu. Inilah menjadi kegelisahan para pemuda. Kira-kira untuk mempersatukan kita itu apa? Bahasa Jawa hanya orang-orang Jawa. Jawa juga dibagi-bagi, Pak. Terutama bicara Jawa itu adalah Matarama. Itu beda Jawanya dengan Jawa Kiai Dofir itu. Beda juga dengan Jawa saya, Jawa Banten yang ngablak-ngablak itu. Sunda juga berbeda, Jawa. Tetapi Jawa ini sudah menjadi entitas sebelum Indonesia. Semua ulama-ulama
yang pada mukim di Mekah itu selalu diumbel-embeli Al-Jawi, Al-Jawi, karena belum ada Indonesia. Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, belum ada ala Indonesia, belum ada. Jadi tetapi walaupun sudah ada Al-Jawi, toh ternyata bahasa yang dijadikan bahasa persatuan bukan bahasa Jawa. Padahal sudah cukup ya sebenarnya. Entitas Jawa itu sudah menjadi bagian. Walaupun dari Al-Buguri ujungnya Al-Jawi. Walaupun ujungnya Al-Fatani, dari Patani ujungnya Al-Jawi. Padahal dia dipilih ada di Thailand. Karena apa? Yaitu tadi kata Pak Presiden, itu menjadi lingua franca. Ternyata walaupun bahasa Melayu ini bukan dari bahasa mayoritas orang Jawa, tapi dari Kepulauan Riau, di Pulau Penyengat itu, ternyata bahasa Melayu ini adalah bahasa komunikasi para manusia-manusia yang lahir di Kepulauan Indonesia. Terasanya di mana? Di Makkah. Di Mekah itu menurut sejarawan hanya ada dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Hurufnya huruf pegon. Yang masih melestarikan siapa? Brunei Darussalam. Itulah yang sekarang berseliweran itu, ya, yang bahasa Inggris diarabkan, pusing bacanya Pak. Betul, semakin ada Inggris semakin pusing. Ya, Samsung, Simim, Sinwao, ya, Samsung gitu. Ini karena lingua franca Pak Presiden, karena inilah bahasa yang sehari-hari. Orang Bugis, cicitnya Pak DCM dulu ke Mekah itu ngomongnya bahasa Melayu. Kalau nggak bisa bahasa Melayu, bahasa Arab. Karena apa? Mereka biasanya ke Saudi itu kalau sudah dari santri bisa bahasa Arab. Tetapi menurut sejarawan hanya ada dua bahasa. Tanya Senok Horgon, hanya ada dua bahasa di Mekah itu, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Karena apa? Karena di Mekah itu tempat berkumpulnya dari semua umat Islam, dari Sulawesi, Sunda, dari Jawa, dari Batak. Begitu di Mekah mereka bersosialisasi, berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Sebagaimana sekarang kalau ketemu dengan orang jemaah haji Brunei, Malaysia, di Mekah sana pasti bahasa Melayu, Pak. Kira-kira seperti itu. Karenanya para pemuda, oke, kita jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Batak. Padahal bukan bahasa mayoritas, minoritas. Dan bahasa Melayu sekarang ini adalah menjadi salah satu dari bahasa daerah. Begitu kan, Bu? Ini beda, Bu. Ini suka tegang-tegangan dengan tetangga itu, Bu. Tetangga sebelah. Ya, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa UNESCO, Pak. Ini harus diingat. Kenapa? Bukan bahasa Melayu. Nah, ini bab tersendiri, Pak. Nantilah kalau saya bicara nanti tentang ini. Beda sendiri. Bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Bukan, Pak. Ini bukan sok-sokan. Karena apa? Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu banyak perbedaan. Bahwa bahasa Indonesia punya root yang sama, muasal yang sama, iya. Tapi dengan perkembangan bahasa Indonesia makin ini, maka bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Nah, UNESCO menjelaskan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi di sidang-sidang UNESCO. Kita berharap nanti bisa menjadi salah satu bahasa resmi di sidang PBB. Tentu bagi tetangga nggak happy ini, kurang ajar ini Indonesia. Kalau di Asia Tenggara kita kalah, Bu. Kalau voting bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN akan kalah, Bu Evi. Indonesia dikerubut oleh Singapura, oleh Malaysia, oleh Brunei. Kalah voting, Pak. Indonesia nggak kalah akal, mainnya di UNESCO, menang kita, Bu. Diakui oleh UNESCO bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar persidangan UNESCO.
mangkal tetangga. Karena apa? Karena menurut orang asing pun bahasa Indonesia beda dengan bahasa Melayu. Makanya diajarkan Australia itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Gampang saja mengukurnya Pak DCM. Suruh baca kita koran bahasa Indonesia, Pos Kota, Republika dengan koran Malaysia dan orang Brunei. Silakan baca Pak. Aduh cepet. Saya nggak bisa baca. Itu saja. Walaupun kita paham, tapi beda. Ya mungkin karena bahasa Indonesia satu-satunya bahasa. Kalau di Brunei dengan Malaysia kan bahasa Melayu ada saingannya kan ya, bahasa Inggris. Ada plus minusnya. Tapi itu tadi kan ada pertanyaan dari kalau orang muda nih, kenapa sih kita nggak ke Malaysia saja? Bahasa Inggris dong biar keren. Kita bahasa Indonesia saja. Ingat deh, kalau kita bubar bahasa Indonesia, tidak menjadi bahasa kebangsaan kita, bukan bahasa nasional kita, satu simbol negara hilang. Jadi ada nilai historisnya mengapa bahasa Indonesia tidak menjadi bahasa kedua, karena kita demi persatuan itu. Kemanapun kita, ke Papua tidak akan kesasar. Kenapa? Nenek-nenek di sana fasih sekali bahasa Indonesianya. Begitu tahu orang Jawa datang ke Papua, mereka akan nanya, dari mana Anda? Dari mana adek? Tidak ngomong bahasa Papuanya. Mereka fasih-fasih. Ke Maluku nggak usah nyasar. Ini lingua franca, bukan bangunan baru sekarang. Itu sudah berabad-abad. Ini dari sisi bahasa. Dari sisi kuliner nanti saja. Panjang lebar itu. Kembali kemana? Kenapa kita perlu Pancasila? Setelah Sumpah Pemuda menyatakan sebagai bangsa Indonesia, Indonesia sebagai negara, kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa, kemudian Indonesia sebagai tanah air, melangkahlah selanjutnya. Kalau sudah merdeka, kata Bung Karno, kita ini harus mempunyai identitas. Bahasa kerennya harus mempunyai ideologi. Tentu di BPUPKI terjadi perdebatan yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah perdebatan di koran pada 1920, 1920, 30, 1926 lah. Lihat Bapak, kalau lihat di bukunya Nasir, itu Kapita Selecta, itu luar biasa perdebatan antara Nasir dengan Soekarno. Soekarno mengatakan, waktu itu Soekarno lagi sedang senang-senangnya dengan Kemal Atatürk. Kemal Atatürk yang di Turki ya Pak. Wah itu Soekarno itu untung ada Nasir ngimbangin, untung ada Kiai Hasyim Asy'ari yang ngimbangin. Soekarno itu sudah luar biasa. Pokoknya Indonesia itu jangan berdasarkan agama. Lihat Turki. Nah, sekarang Turki memang sudah jadi sekuler. Tapi saya tidak melihat bahwa Bung Karno memang seorang penggali Pancasila. Yang lain iya, tetapi tidak sedalam Bung Karno. Anda akui. Di koran itu Soekarno dengan segala pemikiran cerdas beliau dikonter oleh Nasir. Nasir mengatakan bahwa karena kita mayoritas Islam, maka dasar negara harus Islam. Ya tentu wajar perdebatan itu. Perdebatan wajar sekali. Terjadi perdebatan antara sesama orang muda yang sedang mencintai, yang sedang mengidolakan negaranya merdeka. Nanti ada bukunya di Kapita Selecta Farsi dan bisa dilihat itu bagaimana antara Nasir dengan ini. Juga ada lagi nanti yang namanya dari kubu sosialis, juga ada dari kubu komunis, semuanya luar biasa Pak. Jadi kalau dulu Pak, nah ini kalau dulu, ini hebatnya orang-orang dulu nih, para founding father kita. Walaupun mereka berbeda ideologi, ada yang komunis, ada yang liberal, ada yang Islamis, ada yang Kristenis, macam-macam. Mereka bisa ngopi Pak. Di kita, ya maaf di kita. Ya kadang-kadang perbedaannya bukan ideologi, hanya perbedaan proyek saja, itu bisa nggak saling tegur sapa Pak. Nah itu kita belajar daripada founding father kita itu. Bagaimana seorang TB Simatupang
walaupun dia tokoh Partai Katolik Indonesia, kemudian Nasir dari tokoh Masumi, bagaimana mereka bersih tegang dalam konsep negara, pokoknya bisa gebrak meja mereka. Tetapi setelah selesai di persidangan, mereka bisa ngopi, bisa boncengan jalan ini. Itulah hebatnya kedewasaan para tokoh-tokoh kita itu. Kembali, mengapa Pancasila? Kata Soekarno, kita harus meletakkan negara ini berdasarkan sebuah konsep yang jelas. Indonesia menjadi negara agama atau negara sekuler? Terjadi perdebatan itu. Mengapa terjadi itu, pertanyaan lagi? Karena pada saat seperti itu, Bapak Ibu sekalian, Turki juga sedang bergejolak. Kapan khilafah Islamiyah Utsmani itu jatuh, Pak? Kapan? 1926 kalau nggak salah. Ya kan? 1926 itu sudah khilafah hilang. Itu kan? Ya tentu Turki Utsmani jatuh, yang senang siapa? Saudi lah. Ya kan? Tidak menjadi budaknya Turki Utsmani kan? Saudi lah. Ketika itu kita masih berjibaku dengan perang melawan Belanda. Orang lain sudah siap-siap mendirikan negara, entah walaupun itu kerajaan Islam ya, Turki Utsmaninya jatuh, tapi mereka sudah membuat konsep. Kamal Atatürk mengatakan Turki harus menjadi berdasarkan sekuler, memisahkan antara agama dan negara. Nanti ini sesinya Prof. Anies, saya nggak mau sampai ke sana. Kira-kira seperti itu. Indonesia, kata Soekarno, mau niru siapa? Terjadi perdebatan. Akhirnya ketika lagi perdebatan antara saling argumentasi dalam tulisan, tanggal 17 Agustus kemudian merdeka, kemudian sebelumnya terjadi perdebatan negara ini harus mempunyai dasar negara. Mengapa Pancasila? Tentu sebelumnya Muhammad Yamin mengajukan lagi yang lima prinsip itu. Kemudian siapa lagi yang negara integralistik itu? Supomo mengajukan konsep lagi. Tentu dari faksi Islam mengajukan konsep negara Islam. Dari faksi Kristen mengajukan konsep Kristen. Semuanya ditampung. Pas tanggal 1 Juni giliran Soekarno untuk berpidato. Di situ konon menurut Pak Yudi Latif dalam bukunya, Soekarno itu tidak tidur, Pak, pada tanggal 1 Juni itu. Jadi tanggal 31 Mei ya, atau 30 Mei ya, akhir Mei itu beliau tidak tidur. Besok saya harus berpidato menentukan bagaimana dasar negara saya. Konon, saya nggak tahu ceritanya, mungkin perlu, katanya sempat kegalauan hatinya itu Bung Karno datang ke Habib Kuitan ketika itu bersilaturahmi, minta nasihat. Kebetulan sahabatnya banyak, Bung Karno itu minta nasihat, Habib tolong saya minta bekal, mungkin minta wiridan kiai itu. Karena Soekarno menyatakan besok ini adalah hari bersejarah. Saya harus membuatkan konsep bagaimana meramu dari pemikiran Muhammad Yamin, meramu dari pemikiran Nasir. Dan Bung Karno bukan hanya tanggal 1 Juni, sebelumnya pada 1920-an, 25, 26 Soekarno sudah menulis tentang ideologi bangsa ini. 1 Juni Soekarno berpidato. Semua orang tertuju ke Soekarno dan dia merangkum semua pemikir. Dia tidak menyalahkan Muhammad Yamin, tidak menyalahkan Supomo, dia tidak menyalahkan Nasir dan segalanya. Dia akhirnya memeras, belum 5 sila Pak, baru 3 sila, ya kan, bahwa Indonesia yang majemuk ini ditakdirkan sebagai bangsa yang majemuk. Ada Jawa, Sunda, Batak, Sulawesi, macam-macam ini tidak mungkin berdasarkan di atas kesukuan. Indonesia berdasarkan ditakdirkan berbagai keyakinan, tidak mungkin berdasarkan sebuah keyakinan. Kira-kira Indonesia harus berdasarkan sebuah fondasi
yang harus tumbuh dari kebudayaan Indonesia. Nah, ini hebatnya Soekarno. Sebuah ideologi akan tumbuh subur kalau diambil daripada kebiasaan nilai yang ada di masyarakat kita. Ada pertanyaan, mengapa Pancasila sampai hari ini masih living? Salah satu jawabannya karena Pancasila tidak asing bagi bangsa Indonesia. Kalau asing, hilang. Makanya jangan marah Pak Presiden kalau ada orang yang anti ideologi asing di Indonesia. Kan ada tuh, ya kan? Karena sekolah di luar, di Amerika kayak saya, datang-datang pengen jadi diliberalkan Indonesia. Tidak akan lama Pak. Karena sekolah di Timur Tengah, pulang ke Indonesia, Indonesia mau disiahkan misalnya, atau mau diwahabikan, insya Allah tidak akan lama Pak. Saya percaya dengan pandangan Bung Karno, suatu ideologi yang tumbuh bukan dari bumi pertiwi, bukan dari kandangnya, bukan dari halamannya, tidak akan lama. Tidak akan lama. Tetapi kalau ideologi itu diambil dari saripati kebiasaan tradisi kita yang sudah berumur puluhan abad lalu, maka akan bersemayam lama. Bung Karno menganggap bahwa tradisi gotong royong yang ada di bumi Indonesia ini itu menjadi fondasi daripada Pancasila ini. Makanya Bung Karno bilang di peras Pancasila itu menjadi satu gotong royong. Bahasa kerennya demokrasi. Bahkan Soekarno bilang gotong royong ini lebih dinamis daripada demokrasi. Bagaimana tidak? Hanya kentongan itu Pak Tadi di kampung itu ronda, orang datang melayat, kentongan orang datang mau iuran, macam-macam lah. Ada orang takziah kentongan. Kalau di demokrasi kalau nggak ada WA-nya mau dibayar wani piro nggak datang itu. Kata Bung Hatta, inilah truly demokrasi di Indonesia, yaitu tradisi musyawarah di kampung-kampung kita. Tentu beliau ada di Sumatera Barat, ada tradisi antara nenek mama macam-macam itu di Sumatera Barat. Di Jawa tentu ada tradisi seperti itu. Di hampir pelosok Indonesia ada tradisi musyawarah, cuma beda saja ininya, ekspresinya. Kata Bung Karno, inilah musyawarah. Ini menjadi fondasi daripada prinsip gotong royong. Makanya Soekarno ketika di PBB dia dengan lantang, the third principle of Pancasila, demokrasi, which is gotong royong. Pede sekali itu Pak. Pede sekali itu Bung Karno. Kenapa pede? Dia punya konsep. Kenapa dia punya konsep? Karena dia hidup dengan living di Indonesia. Makanya Pancasila itu, kata Soekarno, inilah kompas Indonesia. Karena apa? Karena kita ditakdirkan dengan majemuk, maka kita menggunakan Pancasila sebagai tadi itu dasar negara, ideologi negara. Dan lebih penting lagi adalah dalam Pancasila itu adalah tempat Indonesia kemana mengarah dan kemana kita berpegangan ketika kita di tengah goncangan. Misalnya, sederhana saja, kita diuji dengan kasus Poso. Iya Prof, di Poso beberapa tahun lalu ya saya menulis tentang itu. Di Poso kita harus tahu lah, itu konfliknya antara agama, antara saudara kita yang Muslim dan saudara kita yang non Muslim. Apa diselesaikan dengan Quran atau dengan Injil? Tidak. Tapi diselesaikan dengan kita sebagai anak bangsa punya Pancasila. Yuk kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Apakah Quran dan Injilnya kemudian kalah oleh Pancasila? Tidak. Justru kebesaran agama-agama besar ini ketika ada nilai lain yang bisa diterima, minggir dia. Nah dulu Prof. Aris,
Kalau agama itu tidak tidak dijadikan lebih dominan, marah tokoh agamanya. Tidak. Kalau Gus Dur bilang kita selesaikan persoalan bangsa ini bersama Islam. Bersama Islam artinya kalau bersama itu bareng dengan agama yang lain kita selesaikan, bukan dengan, beda Pak, dengan bersama. Kalau selesaikan persoalan ini dengan, berarti hanya itu saja, menyingkirkan orang lain. Tapi Gus Dur bilang kita selesaikan persoalan ini bersama Islam, juga bersama komponen bangsa yang lain. Hebat sekali itu. Nah, inilah mengapa Pancasila, karena kita ditakdirkan majemuk. Mungkin ini ada benarnya, Pancasila tidak cocok mungkin untuk Brunei yang tidak semajemuk kita. Pancasila tidak cocok mungkin untuk negara lain yang tidak semajemuk kita. Kita bukan hanya majemuk bahasanya ada berapa ribu, kepulauannya ada berapa ribu, nggak usah jauh-jauh ke Papua, Bu. Antara satu kampung aja itu di kampung saya itu beda-beda bahasa Sundanya itu. Bagaimana di Kepri sana yang berpulau-pulau itu. Jangan kita jauhin. Udah kita memang sukunya berbeda, keyakinannya berbeda-beda, apalagi lokalitas juga berbeda-beda, dipisahkan oleh sungai, ngarai dan lautan. Iya kan? Kalau kita nggak ada Pancasila, Pak, aduh, kebayangin Pak, setiap Idul Fitri pasti perang tanding terus. Inilah kemajemukan, inilah makanya kata Soekarno, Pancasila lah sebagai tempat kita kemana akan mengarah. Kira-kira itu mungkin leveling buat adik-adik kita yang lahir bukan di Indonesia, yang tidak belajar sejarah. Mengapa kita berpancasila? Karena kita ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk. Ini belum 5 silanya. Mengapa ada Ketuhanan Yang Maha Esa? Nanti sajalah di kesempatan yang lain. Selain saya tidak beraturan, tapi akhirnya lanjut Pak, sebelumnya nah, ini Pak, semua ego kultural dan geografis, saya Dayak, saya Sunda, saya Ternate, saya Madura, saya Maluku, saya Batak, dikalahkan demi nation state, demi sebuah negara bangsa yang berdasarkan sebuah konsensus bersama, proklamasi, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilebur ego kulturalnya. Disisakan ada Pak, Yogyakarta, puncak istimewaan, karena Sinuhun, orang tua Sinuhun adalah Raja Jawa, Raja di Indonesia yang mengakui bergabung dengan NKRI, maka diberi keistimewaan. Selain di Yogyakarta juga pernah ada ibu kota. Yang lain jangan ikut-ikutan. Ya kan ada semangat, ayo para raja-raja berkumpul menjadi Raja Nusantara. Lama-lama nanti jadi ada otonomi daerah, bubar NKRI. Kita sudah komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raja-raja yang ada itu sekarang itu menjadi simbol budaya, harus dipelihara sebagai warisan budaya. Kira-kira demikian. Lanjut. Nah, kira-kira demikian Pak. Ini ceritanya panjang nih. Inilah, terus lanjut. Jika demikian, apakah Indonesia itu, lanjut, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan warisan para raja, apalagi sesuatu yang turun dari langit, bukan, tetapi sebuah komunitas politik yang dibangun dengan perjuangan untuk membangun tatanan masyarakat modern. Negara bangsa itu konsep modern, Pak. Negara bangsa itu konsep yang lahir di abad 20.
ya, bukan khilafah seperti sebelumnya. Bicara khilafah kadang sensitif Pak Dhafir, tapi nanti ada babnya Pak, biar tidak sensitif. Ya. Kemudian masyarakat modern yang ingin dibangun oleh para founding father itu apa? Itu yang demokratis. Karena ada di situ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, garis miring perwakilan. Nah ini demokrasi kita sekarang ini memang lagi hancur-hancuran. Demokrasi kita harusnya, kata Bung Hatta, demokrasi kita ke depan itu adalah demokrasi ekonomi dan juga demokrasi politik. Indonesia sekarang ini baru pesta pora dengan demokrasi politik, demokrasi ekonominya masih dipertanyakan. Kenapa? Harus diakui. Pemilu kita masih dengan penuh nuansa money politik. Boleh kritis, boleh, tapi jangan dibenci. Demokrasi perlu pendewasaan. Karenanya kembalikan demokrasi itu dengan nilai-nilai Pancasila agar demokrasinya penuh dengan keadaban. Ini perjuangan Pak. Ini perjuangan. Reformasi kita baru usianya 25 tahun. Mudah-mudahan ke depannya demokrasi kita makin berkualitas. Nah ini bukan kemudian demokrasi tinggal, karena demokrasi itu adalah ada enaknya Pak, banyak plusnya demokrasi itu. Apa? Demokrasi itu berjenjang. 5 tahun nggak suka jangan pilih lagi, kepilih lagi ikutin, jangan. Ini ada aturan main. Insya Allah paling nggak suka nggak sampai 20 tahun Pak, paling 10 tahun, kan begitu kan? Jadi ada mekanismenya demokrasi itu. Yang paling penting Pak Ismail, dengan sistem demokrasi anak saya boleh mimpi jadi presiden Pak. Kalau dulu, zaman dulu Pak, zaman dulu sebelum reformasi, ya yang sebelah sini nggak ganti-ganti Pak. Sampai 6 kali pemilu kan dulu Pak, zaman dulu sebelum tahun 2000, iya kan? Sekarang paling lama 10 tahun ganti lagi. Siapapun bangsa Indonesia, dari manapun sukunya, apapun keyakinannya, dijamin oleh konstitusi boleh jadi orang nomor 1 dan orang nomor 2 di negeri kita tercinta. Itu hebatnya demokrasi. Karenanya saya tidak setuju dengan konsep sistem kerajaan untuk Indonesia. Awas, nanti jadi fitnah lagi. Jangan dipotong. Sistem khilafah nggak mau saya. Kenapa? Nanti yang jadi itu hanya orang-orang ini saja. Dengan sistem demokrasi, siapapun boleh mimpi dan dijamin oleh konstitusi untuk mimpin atau menjadi pemimpin nasional. Itu yang namanya demokrasi. Kemudian masyarakat Indonesia yang menjadi ideal selain demokratis juga majemuk, harus dijaga kebinekaannya. Harus dijaga kebinekaannya. Menjaga kebinekaan ini harus dengan rasa toleransi. Jangan jadikan Indonesia satu warna, karena kita ditakdirkan berbagai warna. Nikmatilah warna-warni itu sehingga seperti pelangi, enak dinikmati dan indah dipandang. Tentu cita-cita Pancasila, Indonesia yang majemuk juga sejahtera. Terpenting adalah sesuai dengan sila terakhir, Indonesia yang berkeadilan. Ini kita harus menjadi negara yang terus berupaya seperti ini. Siapapun pemerintahnya harus konten seperti ini. Tentu rintangan, cobaan banyak Pak, tapi boleh benci pemerintahannya, tapi jangan benci konsepnya, jangan benci cita-citanya, karena ini adalah kompas kemana Indonesia melaju. Lanjut terakhir Mas, ini Pancasila merupakan sublimasi. Sublimasi itu apa sih ya?
sesuatu yang baik ya, sesuatu campuran yang baik. Metamorfosis dari segala sesuatunya, sublirsa dari pandangan hidup, ada ideologi pandangan hidup itu, ada perspektif paradigma keindonesiaan. Dari nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat kita, Indonesia bukan asing, walaupun itu dari Panca dan Sila. Panca adalah dari Sangsekerta, tapi nilainya sangat Indonesia, yaitu yang ada di 5 sila itu tidak asing. Ketuhanan Yang Maha Esa, mengapa pilih Ketuhanan Yang Maha Esa? Karena nenek moyang kita itu apapun keyakinannya mesti percaya kepada sesuatu yang gaib. Ya, dalam Islam, dalam agama-agama samawi tentu yang gaib itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau nenek moyang kita yang belum sampai ke level agama samawi, tentu mereka walaupun menyembah animisme, dinamisme, mereka percaya ada kekuatan nih, dan ini terjadi di semua hampir di negara-negara timur. Makanya kata Bung Karno, Yang Maha Esa itu adalah, banyak yang setuju ya itu, beragama secara berkebudayaan. Sesungguhnya intinya ada toleransilah, karena percaya kepada sesuatu yang sakral itu adalah bagian dari tradisi nenek moyang kita. Makanya Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi salah satu nilainya. Nilai-nilai itu ada, tidak ada dari luar. Budaya yang menyatukan masyarakat kita yang beragam sukunya, beragam rasnya, bahasanya ada lebih dari, nggak terhitung lah itu. Kemudian agamanya, belum lagi agama-agama yang ini, yang tradisional ya, yang ini. Geografisnya, kita ditakdirkan ada 5 pulau yang besar-besar, belum lagi dengan ngarai, dengan sungai macam-macam itu, menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Karenanya mudah-mudahan dengan wawasan kebangsaan ini, walaupun tidak memuaskan, setidaknya inilah jati diri kita, dan kita tetap mencintai Indonesia apapun dan bagaimanapun adanya. I love you full Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Wah, ini luar biasa sekali, bernas berisi, dibahas semua timeline Indonesia dari zaman 1850 ketika nama Indonesia tercetus oleh 2 ahli dari ahli asing ya Pak. Kemudian juga dibahas kenapa sampai Malaysia Indonesia tuh punya historis untuk saling punya competitiveness. Semua dibahas oleh beliau. Saya yakin